Di masa menjalankan dakwah Islam di Mekah dan Madinah, Nabi Muhammad didampingi oleh istri-istri beliau. Ada yang hidup bersama Rasulullah sebelum zaman kenabian dan ada pula yang hidup bersama Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Istri-istri Nabi Muhammad memiliki kontribusi yang besar bagi dakwah dan penyebaran Islam. Ada yang menyerahkan hartanya untuk mendukung dakwah Nabi. Ada juga yang menghafal dan menyampaikan hadits dari Rasulullah yang akhirnya menjadi rujukan bagi sahabat dan orang-orang setelahnya. Istri-istri Nabi Muhammad dinikahi dengan banyak hikmah, ada dikarenakan wahyu dari Allah, ada juga untuk menarik suatu golongan untuk masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad adalah manusia yang memperlakukan istrinya dengan sangat baik, sebagaimana Nabi sendiri nyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Bahkan Nabi memberi sebutan yang sangat baik kepada istri-istri beliau. Berikut nama dan kisah tentang istri-istri Nabi Muhammad yang pernah mendampingi Nabi dalam menyebarkan Islam di Jazirah Arab. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Nabi Muhammad, yang berasal dari keturunan bangsawan Quraisy, Mekah. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Awal mula Khadijah mengenal dan tertarik kepada Rasulullah melalui hubungan bisnis, di mana Rasulullah saat itu dikenal dengan kejujurannya dan kepandaiannya dalam berdagang, sehingga banyak orang yang menitipkan modal untuk dikelola oleh Nabi Muhammad. Tak terkecuali Khadijah, karena Khadijah adalah salah satu orang kaya di Mekah, dikatakan bahwa kekayaan Khadijah sebanding dengan setengah kekayaan orang-orang Mekah. Karena tertarik dan ingin mengetahui sifat Nabi, maka Khadijah mengutus seseorang yang bernama Maisyarah untuk ikut melakukan perjalanan dagang ke Syam. Setelah kembali dari perdagangan, Maisyarah menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah, sehingga Khadijah semakin tertarik. Maka Khadijah meminta temannya bernama Nafisah menjadi penghubung dan menanyakan apakah Muhammad mau menikah. Singkat cerita, akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Dari pernikahan tersebut Khadijah mempunyai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun kedua anak lelakinya meninggal ketika masih kecil. Khadijah adalah istri pertama dan satu-satunya. Khadijah hidup di masa sebelum kenabian dan sesudah kenabian. Beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam dan semua hartanya dipergunakan untuk mendukung suaminya dalam berdakwah. Khadijah meninggal di usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. 2. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah adalah wanita kedua yang dinikahi oleh Rasulullah. Saudah adalah orang yang menerima Islam di awal dakwah Nabi Muhammad. Bersama suami pertamanya Saudah hijrah ke Habasyah untuk menghindari siksaan kaum kafir Quraisy. Ketika kembali ke Mekah, suami Saudah meninggal, sehingga Saudah hidup menjanda. Suatu saat Khawlah binti Hakim mendatangi Nabi dan menanyakan apakah Nabi Muhammad mau menikah lagi. Khawlah menawarkan 2 wanita, Aisyah binti Abu Bakar dan Saudah binti Zam'ah. Rasulullah memilih Saudah, meskipun umurnya lebih tua dari Nabi Muhammad dan mempunyai anak dengan suami pertamanya. Beberapa tahun kemudian Rasulullah menikahi Aisyah. Saudah adalah wanita tua yang dinikahi Nabi yang memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Saudah adalah wanita yang penyabar, suka bercanda dan baik, sehingga Aisyah sangat suka kepadanya. Saudah meninggal di tahun 54 Hijriyah di masa Khalifah Umar bin Khattab. 3. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah putri dari sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah lahir 4 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Aisyah menjadi istri Nabi yang ketiga setelah pernikahan Nabi dengan Saudah. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi ketika masih gadis. Aisyah menikah dengan Nabi di usia 6 tahun dan hidup bersama Nabi di usia 9 tahun, sebagaimana disampaikan dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah menikahi Aisyah berdasarkan wahyu dari Allah, yang disampaikan oleh Jibril dalam mimpi Nabi Muhammad, seperti yang disampaikan dalam Sahih Bukhari.
Aisyah mendapat julukan dari Rasulullah dengan sebutan Humairah, dikarenakan kulit beliau yang putih dan pipi kemerahan, dan paras yang cantik. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, sebagaimana disampaikan dalam hadits Bukhari. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasul, "Siapakah orang yang paling Anda cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. "Ayahnya, Abu Bakar," jawab beliau. "Kemudian siapa?" tanya Amr. "Umar bin Khattab," jawab beliau. Aisyah adalah wanita yang cerdas dan mempunyai ingatan yang sangat kuat. Dari beliau inilah banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yang sering dijadikan rujukan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya. Hadits yang disampaikan oleh Aisyah sekitar 2000 hadits. Meninggalnya Aisyah masih terjadi perbedaan antara ulama, antara 63 sampai 70 tahun di tahun 58 Hijriah. Dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad, Aisyah tidak dikaruniai anak. 4. Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah putri sahabat Nabi yang mulia, Umar bin Khattab. Lahir 5 tahun sebelum kenabian. Hafsah merupakan janda dari sahabat Nabi yang bernama Hunais bin Huzafah. Hunais adalah orang masuk Islam di awal kenabian, dan pernah hijrah ke Habasyah dan sempat tinggal di Madinah, namun mati syahid di Perang Badar. Melihat Hafsah menjadi janda, Umar berusaha untuk mencarikan suami untuk Hafsah. Umar menemui Abu Bakar dan memintanya untuk menikahi Hafsah. Namun Abu Bakar diam dan meninggalkannya. Lalu Umar menemui Utsman bin Affan, dan menawarkan Hafsah untuk dinikahi. Namun Utsman tidak ingin menikahi Hafsah, karena Utsman sedang bersedih karena ditinggal mati istrinya. Maka Utsman menemui Rasulullah untuk mengadukan hal kedua sahabat tersebut. Mendengar cerita Utsman, maka Nabi meminang Hafsah untuk dinikahi. Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad di tahun 3 Hijriah, ketika berusia 20 tahun. Menjadi istri keempat setelah Aisyah radhiyallahu anha. Usia Hafsah dan Aisyah terpaut tidak terlalu jauh. Hafsah adalah istri Nabi Muhammad yang bisa membaca dan menulis, dan beliau banyak menuliskan Al-Quran di banyak media yang dipakai saat itu. Hafsah pernah ditalak oleh Rasulullah dikarenakan menyampaikan suatu rahasia kepada Aisyah. Namun akhirnya Rasulullah merujuknya kembali. Hafsah meninggal dunia di tahun 45 Hijriah. 5. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah adalah seorang janda dari Ubaidah bin Harits, yang meninggal di Perang Uhud. Di masa sebelum kenabian, Zainab ini dikenal sebagai orang yang dermawan dan suka menyantuni orang miskin, sehingga mendapat julukan Ummul Masakin. Tidak banyak riwayat mengenai Zainab binti Khuzaimah, karena usia pernikahan dengan Nabi Muhammad sangat singkat, yaitu sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan pernikahannya, Zainab meninggal dunia, di usia 30 tahun. Zainab binti Khuzaimah adalah istri Nabi yang meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad. 6. Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah atau lebih dikenal dengan Ummu Salamah, keturunan Quraisy, dan istri dari Abu Salamah, yang masih merupakan sepupu Nabi Muhammad. Ummu Salamah dan suaminya termasuk orang yang pertama masuk Islam, dan melakukan hijrah bersama ke Habasyah, di saat penindasan kaum Quraisy semakin brutal. Ummu Salamah dan suaminya juga termasuk orang yang hijrah ke Madinah di awal waktu. Namun di tahun ke-1 Hijriah, Abu Salamah meninggal dalam Perang Badar, maka Ummu Salamah menjadi janda dengan 4 orang anak. Sepeninggalan Abu Salamah, Ummu Salamah berdoa kepada Allah, meminta diberikan ganti yang lebih baik. Pernah Abu Bakar dan Utsman melamar Ummu Salamah, namun Ummu Salamah menolaknya. Kemudian Rasulullah mendatangi Ummu Salamah dan meminangnya, dan Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah. Ummu Salamah adalah wanita yang cantik dan cerdas. Salah satu kecerdasannya adalah ketika perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi meminta para sahabat menyembelih hewan dan memotong rambut, namun para sahabat tidak melaksanakannya. Akhirnya Ummu Salamah memberikan masukan, supaya Rasulullah memotong rambut dan menyembelih hewan terlebih dahulu, supaya muslimin mengikutinya.
Ummu Salamah berkontribusi menyampaikan 380 hadits dari Rasulullah. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad yang dikaruniai umur yang panjang. Ummu Salamah meninggal di usia 84 tahun, ada juga yang menyebut 90 tahun. 7. Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas adalah keturunan suku Quraisy yang terpandang. Zainab lahir 20 tahun sebelum masa kenabian. Zainab masih sepupu dari Nabi Muhammad, karena Zainab adalah anak dari bibi Rasulullah yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Zainab termasuk orang yang masuk Islam di awal dakwah Nabi Muhammad. Bersama keluarganya Zainab berhijrah ke Madinah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab adalah istri dari anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Haritsah. Rasulullah melamar Zainab untuk Zaid, anak angkatnya. Awalnya Zainab menolaknya, namun turun surah Al-Ahzab ayat 36, sehingga Zainab tidak bisa menolaknya. Setahun rumah tangga Zainab bersama Zaid berjalan, namun berujung perceraian. Dikarenakan Zainab tidak menyukai Zaid. Setelah bercerai dengan Zaid, di tahun 5 Hijriah, Rasulullah meminangnya, dan Zainab menerimanya. Zainab menikah dengan Rasulullah saat berusia 30 tahun. Zainab meninggal 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah, di tahun 20 Hijriah saat berusia 53 tahun. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. 8. Juwairiyah binti Al-Harits. Juwairiyah adalah anak dari pemimpin suku Bani Mustalik, Al-Harits bin Dirar. Bani Mustalik adalah suku yang memusuhi Islam, dan ikut mendukung Quraisy dalam penyerangan ke Madinah. Maka Rasulullah melakukan penyerangan ke Bani Mustalik dan mendapat kemenangan. Maka anak-anak dan perempuan Bani Mustalik menjadi tawanan. Juwairiyah adalah salah satu wanita yang ditawan. Karena merasa orang yang punya kedudukan, Juwairiyah ingin menebus dirinya sendiri. Maka dia minta untuk bertemu dengan Rasulullah untuk penebusannya. Ketika bertemu Rasulullah dan mengutarakan maksudnya, maka Rasulullah menawarkan kebebasan dan menikahinya. Juwairiyah pun menerima pinangan Rasulullah. Juwairiyah menikah dengan Rasulullah ketika berusia 20 tahun. Juwairiyah dianggap sebagai wanita yang membawa berkah. Karena pernikahannya dengan Rasulullah, maka para sahabat membebaskan 100 tawanan yang masih kerabat Juwairiyah. Juwairiyah meninggal di tahun 56 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah. 9. Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ramlah binti Abu Sofyan atau lebih dikenal dengan Ummu Habibah adalah anak dari petinggi Quraisy, Abu Sofyan, orang yang membenci Islam sebelum Fatu Makkah. Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum masa kenabian. Ummu Habibah adalah orang yang hijrah ke Habasyah bersama suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahas. Namun sayangnya ketika di Habasyah, Ubaidullah murtad menjadi Nasrani dan meninggal dalam kondisi kafir. Setelah selesai masa iddah, Rasulullah mengirim seseorang ke Habasyah untuk meminang Ummu Habibah, dan meminta Raja Habasyah menikahkannya dengan Ummu Salamah. Di tahun ke-7 Hijriah Ummu Habibah baru kembali ke Madinah dan tinggal bersama Rasulullah. Ummu Habibah adalah istri Nabi Muhammad yang menawarkan adik perempuannya dan putri Abu Salamah untuk dinikahi oleh Rasulullah. Namun Nabi Muhammad menolaknya, karena keduanya tidak halal untuk Rasulullah. Ummu Habibah meninggal dunia di tahun 44 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan. 10. Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai adalah anak dari Huyai bin Akhtab, pemimpin dari Yahudi Bani Nadir. Dikatakan dari beberapa sumber, nasabnya menyambung ke Nabi Harun alaihi salam. Bani Nadir adalah salah satu suku Yahudi yang memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Seusai perang Ahzab, Nabi melakukan penyerangan ke Bani Nadir di Khaybar. Dalam perang Khaybar ini Yahudi mengalami kekalahan yang menyebabkan ayah dan suami Sofiyah meninggal. Dengan dikalahkannya Bani Nadir maka Sofiyah menjadi tahanan. Nabi Muhammad menawarkan pilihan kepada Sofiyah, dibebaskan dan kembali hidup dengan sukunya atau masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi. Sofiyah memilih masuk Islam dan menjadi istri Nabi.
Sofiyah mengetahui dari ayah dan pamannya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang dituliskan di kitab Taurat, namun ayahnya tidak mau mengakuinya. Sofiyah menikah dengan Nabi di tahun 7 Hijriyah di kisaran usia 17 tahun. Sofiyah adalah istri yang sering dibela oleh Rasulullah dari istri yang lainnya, karena sering disinggung karena bernasab Yahudi. Sofiyah meninggal pada 50 Hijriyah di zaman Khilafah Muawiyah. 11. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah orang keturunan Mesir dari suku Qibti. Maria merupakan budak dari Raja Mesir, Muqawqis. Di tahun 7 Hijriyah, Rasulullah pernah mengirim utusan ke Mesir untuk mengajak Muqawqis masuk Islam, namun Muqawqis menolaknya. Lalu Muqawqis memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa barang dan budak. Salah satu budak tersebut adalah Maria. Maria pun menjadi istri Nabi. Maria adalah satu-satunya istri yang memberikan Rasulullah seorang anak setelah Khadijah. Anak tersebut bernama Ibrahim, yang lahir pada tahun 8 Hijriyah. Namun belum 2 tahun, Ibrahim meninggal dunia, yaitu di tahun 10 Hijriyah. Maria meninggal 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, tepatnya di tahun 16 Hijriyah, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. 12. Raihanah binti Yazid. Raihanah binti Yazid adalah perempuan Yahudi dari Bani Quraidah. Ketika terjadi pengkhianatan oleh Bani Quraidah, maka kaum muslimin melakukan penyerangan dan mengalahkan Bani Quraidah. Maka perempuan dan orang tua menjadi tawanan perang, dan salah satunya adalah Raihanah. Rasulullah menawarkan Islam kepada Raihanah, namun Raihanah menolaknya. Meskipun di masa yang akan datang Raihanah masuk Islam. Masih ada perselisihan pendapat mengenai status Raihanah. Apakah Raihanah sudah menjadi istri Nabi atau hanya menjadi budak Nabi? Raihanah menjalani hidup dengan Rasulullah sampai tahun 10 Hijriyah, setelah menunaikan haji wada. Raihanah meninggal 1 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah. 13. Maimunah binti Harits. Maimunah binti Harits mempunyai nama asli Barah, kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Maimunah. Maimunah adalah seorang janda yang pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Maimunah termasuk istri Nabi yang meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah. Maimunah meninggal tahun 51 Hijriyah ketika berusia 80 tahun, meninggal di daerah Sarif, wilayah yang terletak antara Mekah dan Madinah.